Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari subgrup X dari tutor 11, mohon izin untuk memperkenalkan diri kami terlebih dulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya sendiri Fikri Hairus Yudi Reza dengan NPM 130110190063. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kemudian saya perkenalkan nama saya Muhammad Najul Fauzan, NPM 130110190212. Kemudian saya Risti Nur Fadila dengan nomor NPM 1301111003038. Baik, terima kasih. Dan saya Muhammad Jaza Kamali dengan NPM 130, 110, 190, dan 153. Mungkin selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai detail kasus yang ada di subgrup X. Jadi ada seorang laki-laki 40 tahun, seorang buruh bangunan datang dengan kondisi sakit berat, nyeri ulu hati yang diikuti dengan muntah seperti ampas kopi dan BAB. Dan keluhan ini dirasakan terutama sejak tadi pagi, sejak 2 pekan terakhir. Ia berulang kali merasakan nyeri ulu hati yang terutama berhubungan dengan waktu dan tipe makanan. Diketahui ia mengonsumsi jamu agar bugar saat bekerja. Ia tidak memiliki asuransi BPJS. Saat ini ia sedang dirawat di ICU setelah resusitasi cairan. Lalu untuk instruksinya menentukan PIDRAK, mendiskusikan mengenai alasannya dan juga menuliskan resepnya. Nah, lalu untuk untuk mengerjakan detail atau instruksi yang sudah diberikan ini, kami telah mengerjakannya di spreadsheet yang telah kami diskusikan atau kerjakan sebelumnya. Baik, untuk langkah-langkah penentuan PIDRAK-nya terlebih dahulu, tentunya kita akan menentukan atau menuliskan profil pasien terlebih dahulu. Lalu untuk usia pada pasien ini 40 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Untuk profil khusus yang dimiliki untuk oleh pasien ini, ia merupakan buruh bangunan, tentunya ini akan berhubungan nantinya dengan suitability atau pengaruh terhadap kenyamanan pasien. Lalu yang kedua beliau ini tidak memiliki asuransi BPJS, tentunya akan berpengaruh terhadap faktor cost nanti yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Lalu ada juga sedang dirawat di ICU, tentunya ini akan berpengaruh terhadap safety pada pasien ini agar nanti tidak untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial seperti itu. Nah, lalu untuk diagnosis yang kami kemukakan seperti itu adanya peptic ulcer karena ditemukan tadinya ada coffee ground seperti itu. Ada seperti muntah seperti ampas kopi, itu menandakan adanya bleeding seperti itu, dan juga yang diakibatkan oleh pengonsumsian NSAID akibat dari jamu-jamuan yang kemungkinan jamu-jamuan itu sudah diberikan tambahan NSAID karena saat ini banyak sekali jamu-jamuan yang sudah diberikan NSAID sebagai tambahan zatnya seperti itu. Tetapi tentunya untuk menegakkan diagnosis lebih lanjut ini diperlukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan lab untuk lebih menegakkan diagnosisnya. Akan tetapi dari history taking yang telah diberikan ini, kami berasumsi untuk menegakkan diagnosisnya berdasarkan apa yang kami temukan. Lalu untuk tujuan terapinya, yang pertama adalah menurunkan asam lambung yang akan didapatkan melalui pemberian protein pump inhibitor, histamin 2 reseptor antagonis, ada juga antacid dan juga prostaglandin agonis. Lalu ada mengobati ulcer pada lambung, dilakukan oleh sukralfat, lalu dengan meningkatkan proteksi mukosa lambung dengan sukralfat dan juga prostaglandin agonis. Lalu selanjutnya kami akan menguraikan profil kelompok obat yang telah kami rencanakan untuk berikan pada pasien ini untuk menentukan mana obat yang terbaik untuk pasien ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, terima kasih Fikri. Saya akan melanjutkan untuk menjabarkan mulai dari efficacy, lalu safety, dan juga suitability serta cost dari golongan obat proton pump inhibitor. Yang pertama dari sisi efficacy, bahwa proton pump inhibitor ini lebih efektif daripada H2
reseptor antagonis dalam mencegah perdarahan yang persisten atau berulang dari ulcus pepticum. Lalu memberikan tingkat penyembuhan yang lebih tinggi daripada ranitidin ataupun placebo. Untuk dilihat dari safety bahwa proton pump inhibitor ini akan meningkatkan resiko fraktur dari mulai hip, spine, ataupun wrist pada pasien yang lanjut usia, yaitu sekitar di atas 50 tahun. Itu pun dengan penggunaan yang terlalu lama. Juga dapat meningkatkan resiko pneumonia untuk pasien yang dirawat di rumah sakit seperti dalam keadaan dirawat di ICU. Untuk suitability-nya, bahwa proton pump inhibitor ini sangat lumayan singkat, ataupun lebih frekuensinya lebih sedikit, yaitu 1 sampai 2 kali per hari, mulai dari 1 sampai 12 minggu. Nah, jika digunakan, jika kita pilih obat omeprazole adalah salah satu golongan dari proton pump inhibitor, yaitu untuk ukuran 20 mg per tabletnya adalah dengan harga Rp567, sehingga diperkirakan total harganya yaitu kita hitung Rp567 per tablet dikali 4 untuk waktu 4 minggu dan dikali 7 untuk waktu 7 hari dalam 1 minggu, sehingga akan dihasilkan harga yaitu Rp15.876. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Risti. Dokter Punten izin menjelaskan mengenai golongan obat yang kedua, yaitu H2RA. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu efikasi dari obat H2RA, yang mana memiliki efikasi itu menyupresi asam lambung sebesar kurang lebih 60-70%. Kemudian obat H2RA ini juga memiliki kekurangan, yaitu lebih lemah dibandingkan golongan PPI. Kemudian H2RA juga namun H2RA memiliki keunggulan yaitu lebih efektif dalam kondisi basal dan nokturnal. Namun secara kesimpulan itu kurang cocok dengan pasien ini, yang mana pasien ini membutuhkan obat yang bisa efektif di siang hari. Kemudian untuk safety-nya, obat ini memiliki dosis terapi yang relatif aman. Kemudian efek sampingnya juga ringan. Namun obat ini memiliki potensi dari defisiensi vitamin B12 dan juga dapat meningkatkan risiko pneumonia. Kemudian untuk obat ini sendiri itu berhubungan dengan pasien-pasien yang dirawat di ICU. Kemudian untuk suitability-nya, frekuensi minum obat ini kurang lebih 1-2 kali sehari dengan berbagai jenis sediaan dari tablet, IV, maupun intramuskular. Kemudian untuk durasinya itu minimal 4 minggu dan maksimal sampai 12 minggu. Kemudian untuk harganya yaitu 1 tablet kurang lebih Rp220. Kemudian dalam 1 box biasanya itu berisi 100 butir dan seharga Rp20.000. Namun bila kita perkirakan berdasarkan jumlah obat yang diminum oleh pasien ini, yaitu perkiraan harga total yaitu Rp220 dikali dengan 1 kali sehari dikali dengan 4 minggu dan 1 minggu itu ada 7 hari, berarti total biaya yang dikeluarkan yaitu ada Rp6.160. Sekian penjelasan dari saya, mangga dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Jeza. Baik, selanjutnya adalah obat antacid. Untuk efikasi dari obat antacid, yaitu dapat mengurangi gejala-gejala ulcus pecticum dengan segera, tapi tanpa mempengaruhi sekresi asam lambung, atau disebut dengan masking effect. Kemudian untuk safety-nya, obat antacid ini dia berinteraksi dengan obat lain, dan akan mengganggu absorpsi obat, ciprofloxacin, kemudian Fe, vitamin C, dosis 500 mg. Kemudian untuk suitability-nya, itu 1 gram per hari, diberikan setelah makan atau waktu tidur, dan digunakan hingga gejala menghilang. Untuk harganya, untuk sediaan sirup 550 ml, itu 10.500, untuk tablet 6.000 per 10 tabletnya. Dan untuk perkiraan jumlah
yang harus dikeluarkan dari pasien yaitu unpredictable, karena memang obat ini hanya mengurangi gejala, tidak menyembuhkan asal dari penyakitnya. Mungkin sekian bisa dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat ada prostaglandin agonis. Dia akan bekerjanya sebagai protektor mukosa lambung dan juga akan mengurangi sekresi asam lambungnya. Tentunya nanti melalui efek dari dia akan meningkatkan produksi prostaglandin seperti itu. Nah, dia itu untuk di bagian safety-nya seperti itu, dia itu akan nanti berinteraksi dengan obat lain sehingga akan menimbulkan efek subterapi. Dan pada kasus ini kebetulan pasien tidak dalam mengkonsumsi obat lain juga, jadi tidak terlalu berpengaruh. Selain itu dia juga tidak akan memengaruhi pH lambung seperti pada PPI dan juga H2RA yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga menurunkan risiko infeksi nosokomial. Dan pada kasus ini juga cukup berkaitan karena pasien ini kan sedang dirawat di rumah sakit atau di ICU tadi. Tentunya ini akan menambah sisi keuntungan pada pasien juga. Nah, lalu untuk untuk suitability-nya atau untuk faktor kenyamanannya seperti itu. Untuk indikasi pada untuk penggunaan prostaglandin agonis ini cukup bervariasi seperti itu, di mana di sini untuk gastric duodenal ulcer atau NSAID associated ulceration 800 mg daily in 2-4 divided dosis seperti itu, atau untuk profilaksis of NSAID induced ulcer 200 mg 2-4 kali per hari, frekuensinya 2-4 kali per hari, durasinya at least 4 minggu. Even if symptoms-nya itu udah relief sooner seperti itu. Dapat dilanjutkan juga bahkan sampai 8 minggu bila diperlukan. Nah, untuk harganya sendiri, dia itu dalam bentuk 250.000 itu, tabnya itu berbentuk tablet 200 mg, jumlahnya 30. Nah, untuk pada kasus ini kita akan memberikannya 4 kali sehari. Lalu untuk apabila dihitung jadi 8.000, itu 8.000 itu dihitung dalam satu tabletnya, lalu akan dikalikan 112 itu adalah 4 kali diberikan tiap harinya dikali 7 hari dikali 4 minggu, sehingga jadinya 112 kali, jadinya total harga yang akan dikeluarkan oleh pasien ini adalah 896.000. Mungkin akan dilanjutkan lagi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjabarkan obat golongan dari sukralfat. Sukralfat ini untuk efikasinya berguna untuk membentuk barrier sehingga nantinya akan melapisi jaringan nekrosis ulkus terhadap kerusakan dengan menstimulasi sekresi prostaglandin. Untuk safety-nya bahwa obat ini banyak berinteraksi dengan obat lain sehingga nanti akan menyebabkan efek subterapi. Juga tidak mempengaruhi pH lambung seperti pada PPI atau H2RA antagonis sehingga menurunkan resiko infeksi atau nosokomia. Terutama pada pasien ini bahwa beliau sedang dirawat di rumah sakit. Untuk suitability-nya, indikasinya yaitu untuk chronic gastritis, juga peptic ulcer, di mana dengan dosis 4-8 gram per hari, untuk dosis maintenance-nya yaitu 2 gram per hari, dengan frekuensi 2-4 kali per hari, dengan durasi yaitu 4-8 minggu, atau sampai 12 minggu jika dibutuhkan. Untuk dilihat dari cost-nya atau harganya, bahwa sukralfat ini berbentuk liquid yaitu 70.000 per 500 mg atau 200 ml. Dosis yang dibutuhkan yaitu 2 gram 2 kali per hari untuk 4 minggu dan untuk 7 hari. Untuk 1 minggunya itu 7 hari, sehingga yang dibutuhkan adalah 112 gram. Dikali 2 sehingga totalnya yaitu 224 ml dengan harga total 140.000.
untuk satu botolnya itu 70 dikarenakan masih kurang dari dosis yang dibutuhkan sehingga membutuhkan 2 botol yaitu dikali 2. Jadi 140.000. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih Risti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel pemilihan kelompok obat yang mana scoring dari masing-masing golongan obat. Yang mana saya akan menjelaskan dari golongan PPI, H2RA, antasida, prostaglandin agonis, dan sucralfate. Nah, di sini perbandingannya itu berdasarkan efikasi, safety, suitability, dan juga cost. Yang mana masing-masing kami memberi faktor pengali yaitu 1 karena masing-masing kategori itu menunjukkan indikasi yang penting atau hal penting yang berakibat pada pemilihan dari obat itu sendiri, sehingga kami menentukan poin scoringnya adalah 1. Kemudian yang pertama yang saya bahas yaitu dari efikasi dari setiap golongan. Yang pertama untuk golongan PPI sendiri yang mana memiliki efikasi berupa dia lebih efektif daripada H2RA dan juga tingkat penyembuhannya lebih tinggi daripada ranitidin serta placebo, sehingga kami memilih skor yaitu 5 poin. Kemudian untuk H2RA sendiri karena di sini efikasinya itu mensupresi asam lambung kurang lebih 6-70, namun di sini lebih lemah dibandingkan golongan PPI serta di sini lebih efektif di nokturnal, padahal pada pasien ini dibutuhkan yang lebih efektif di siang hari, sehingga H2RO kami memberikan poin 2 poin. Kemudian untuk golongan antasida sendiri yang mana di sini walaupun dapat mengurangi gejala ulcus pecticum, namun pada pasien ini ternyata sudah terjadi ulcer, sehingga gejala-gejala tersebut seharusnya yang diobati bukan hanya gejalanya namun ulcernya, sehingga kemudian kita memberikan poin 1. Dibanding semua itu, kita juga menganalisis bahwasannya obat ini tidak mempengaruhi sekresi asam lambung, padahal di sini diperlukan adanya obat yang bisa mengurangi sekresi asam lambung juga. Oleh karena itu kami memilih poin 1. Kemudian selanjutnya yaitu scoring untuk prostaglandin agonis. Untuk efikasinya sendiri dia itu memproteksi mukosa lambung. Nah, ini bagus untuk pasien ini yang mana pasien ini memiliki ulcer pada lambungnya, dan juga dia obatnya mengurangi sekresi asam lambung, sehingga kami memberi skor yaitu 4 poin untuk prostaglandin agonis. Dan yang terakhir untuk sucralfate yang mana dia berguna untuk sebagai barrier yang melipisi jaringan nekrosis ulcus. Ini juga baik bagi pasien sehingga kami juga memberikan skor 4. Baik, kemudian untuk safety-nya sendiri pada masing-masing obat. Yang pertama untuk obat PPI, untuk safety-nya di sini biasanya digunakan untuk orang-orang dengan usia lebih dari 50 tahun, dan biasanya itu digunakan bila digunakan oleh orang yang lebih dari 50 tahun itu dapat menyebabkan beberapa gejala berupa hip, spine, dan juga fraktur. Namun pasien ini masih 40 tahun, jadi masih cukup aman. Namun itu terjadi pun kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama. Namun yang terpenting dari safety ini itu biasanya digunakan berkaitan dengan orang-orang yang dirawat di ICU, yang mana sesuai dengan pasien ini. Jadi walaupun pasien ini, obat ini dapat menyebabkan fraktur dan lain sebagainya, namun itu khusus untuk orang-orang yang di atas 50 tahun serta penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga kami tetap memberikan poin 4 karena cocok digunakan pada orang pasien-pasien yang berada di ICU. Kemudian yang kedua yaitu H2RA yang mana memiliki safety berupa efek samping yang ringan, dan juga ini cocok digunakan untuk pasien-pasien yang sedang dirawat di ICU, sehingga kami juga memilih skor 4. Kemudian untuk obat antasida yang mana di sini memiliki interaksi dengan obat lain, jadi cukup harus hati-hati dalam memilih obat ini, sehingga kami memilih poin berupa 3 poin. Kemudian yang keempat di sini ada prostaglandin agonis. Untuk safety-nya sendiri walaupun dia dapat berinteraksi dengan obat-obat lain, namun kerjanya sendiri itu tidak mempengaruhi pH lambung. Namun dia itu dapat mengurangi sekresi lambung dan juga cocok digunakan untuk orang-orang yang di ICU. Selain itu, dia juga dapat menurunkan resiko infeksi nosokomial, sehingga kami memberikan poin 4 poin. Dan yang terakhir, sucralfate untuk safety-nya di sini sangat cocok bagi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, seperti pada layaknya pasien kita saat ini. Dan juga di sini sedikit banyak berinteraksi dengan obat lain, sehingga menimbulkan efek subterapi. Jadi walaupun dia memiliki efek
berupa interaksi dengan obat lain, namun obat ini cukup cocok digunakan oleh orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit, sehingga obat ini kami memilih scoring berupa 4 poin untuk obat ini. Kemudian selanjutnya yaitu suitability. Untuk suitability-nya sendiri, yang pertama yaitu untuk PPI. Nah, ini di sini frekuensinya 1 sampai 2 kali sehari dan juga diminum mulai dari minimal 1 minggu, sehingga kami memberikan skor 4 dengan alasan bahwasanya masih diperlukan 1 sampai 2 kali sehari gitu ya, dan juga minimalnya selama kurang lebih untuk obat ini untuk suitability-nya diberi poin 5 dengan alasan bahwasanya obat ini sedikit minumnya gitu, yaitu cuma satu minggu minimalnya, dan juga frekuensinya sedikit, yaitu 1 sampai 2 kali. Kemudian untuk obat H2RA kami memberikan skor 4 dikarenakan frekuensinya 1 sampai 2 kali sehari, namun minimal itu 4 minggu begitu ya. Kemudian yang selanjutnya untuk obat antasida, walaupun pemberiannya itu 1 gram per hari, namun obat ini cukup tidak dapat diberitahukan secara pasti karena di sini diberikan setelah makan atau waktu tidur saja dan sampai gejala menghilang. Nah, sehingga kami memberikan scoring berupa untuk antasida sendiri yaitu 3 poin. Kemudian selanjutnya untuk obat prostaglandin agonis yang mana di sini diminum kurang lebih 2 sampai 4 kali sehari dan minimal 4 minggu, sehingga itu cukup sulit bagi pasien ini. Kami memberikan poin akhirnya 2. Kemudian yang terakhir untuk obat sukralfat yaitu minum durasinya 2 sampai 4 kali dalam sehari dan juga durasinya minimal 4 minggu, sehingga kami juga memberikan skor 2 dikarenakan sangat banyak pemberian frekuensinya. Kemudian yang kategori terakhir yaitu berkaitan dengan cost, bahwasanya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di sini, bahwa cost-nya yang paling murah itu adalah obat H2RA. Nah, H2RA ini paling murah sehingga kami memberikan poin 5. Kemudian di bawahnya ada PPI sehingga kami memberikan poin 4 pada PPI. Kemudian ada obat antasida dan juga sukralfat memiliki skor kurang lebih sama sehingga kami memberikan skor 2, dan yang terakhir paling mahal yaitu ada prostaglandin agonis sehingga kami memberikan skor 1. Sehingga untuk totalnya sendiri PPI mendapatkan poin 18, kemudian untuk H2RA mendapatkan poin 15, kemudian untuk antasid mendapatkan poin 9, dan untuk prostaglandin agonis 11, dan yang terakhir adalah sukralfat mendapatkan poin 12. Sehingga dapat dilihat di tabel bahwasanya PPI sampai sejauh ini masih memimpin. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali penjelasannya kepada teman saya. Baik, karena tadi untuk skor yang paling tinggi itu obat proton pump inhibitor atau PPI, jadi di sini kami juga akan menjabarkan obat-obat apa saja yang termasuk golongan PPI, yaitu salah satunya pertama ada omeprazol. Untuk efikasi dari omeprazol itu dari bioavailabilitasnya itu 30-40%. Kemudian duration of action-nya 24 sampai 72 jam, dan untuk protein plasmanya itu sekitar 95%, dan digunakan untuk pencegahan rebleeding pada peptic ulcer-nya. Kemudian untuk safety-nya, obat omeprazol ini dia berinteraksi dengan obat-obat lainnya seperti diazepam, warfarin, phenytoin, dan ketoconazole. Dan efek sampingnya yaitu efek subterapi obat dan efek di kardiovaskularnya. Untuk suitability-nya, penggunaan pada dewasa itu 20-40 mg 1 kali sehari selama 4 minggu, dan dosis pemeliharaannya yaitu 20 mg. Digunakan 1 kali sehari selama 6 bulan. Dan untuk biaya dari omeprazol, yaitu untuk 20 mg tabletnya, yaitu kurang lebih Rp567. Dan jika dikalikan dengan prediksi penggunaan obatnya itu selama 4 minggu, jadi Rp567 ini dikali 28, di mana untuk prediksi pengeluaran pasiennya itu sekitar Rp15.876. Oke, mungkin saya akan lanjutkan. Yang kedua dari obat
protein pump inhibitor ini. Yang kedua ada esomeprazole, di mana untuk bioavailabilitasnya itu adalah 64, duration of action-nya 24-72, dan protein plasmanya 97%. Lalu untuk dari faktor safety-nya, dia tidak memiliki interaksi obat. Lalu untuk clearance-nya itu berkurang pada insufisiensi hati. Lalu untuk suitability-nya, untuk dewasa 20-40 mg diberikan 1 kali sehari selama 4 minggu. Lalu ada dosis pemeliharaan adalah 20 mg, 1 kali sehari selama 6 bulan. Nah, lalu untuk harga yang akan diperkirakan gitu ya, untuk harga yang diperkirakan akan keluar oleh atau yang akan diberikan oleh pasien ini, jadi ini 20 mg itu per tabletnya itu harganya 21.356 per tabletnya. Lalu untuk apabila dihitung-hitung itu 21.356 dikali 4 minggu. Untuk dosisnya itu frekuensinya 1 kali sehari, dan juga diberikan yang 4 minggu itu berarti ada 7 hari. Berarti dikali 28 itu sekitar Rp597.968. Baik, selanjutnya ada lansoprazole, yaitu salah satu dari golongan PPI inhibitor, di mana dengan efikasinya yang pertama bioavailability-nya yaitu 77-80%. Untuk duration of action-nya yaitu 77-78 jam, dan protein plasma yaitu 97. Untuk safety-nya, bahwa lansoprazole ini berinteraksi dengan obat ketoconazole dan theophylline. Untuk clearance-nya yaitu berkurang pada gangguan atau pada orang dengan insufisiensi hati. Untuk suitabilitasnya yaitu dewasa 15-30 mg 1 kali sehari selama 4-8 minggu. Untuk harganya yaitu 30 mg per tabletnya Rp1.879, di mana dengan penggunaan untuk 4 minggu yaitu Rp52.612. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari scoring masing-masing obat golongan PPI yang sudah dipilih oleh kami semua. Yang pertama yaitu ada omeprazole, yang mana untuk omeprazole, esomeprazole, dan lansoprazole berdasarkan efikasinya omeprazole mendapatkan 5 poin dengan alasan karena ini berguna untuk pencegahan rebleeding yang mana sesuai dengan pasien ini yang menderita ulcer. Kemudian untuk yang kedua itu lansoprazole karena di sini masih memiliki DOA yang lebih tinggi daripada esomeprazole, dan esomeprazole hanya memiliki DOA kurang lebih 24-72, sehingga untuk poinnya yaitu paling tinggi omeprazole sebesar 5 poin. Kemudian untuk safety-nya sendiri, di sini esomeprazole kami memilih untuk memberikan 5 poin karena di sini tidak ada interaksi dengan obat lain. Namun di sini clearance-nya berkurang pada insufisiensi hati. Namun untuk obat omeprazole dan lansoprazole kami memberikan scoring 4 dikarenakan di sini ada interaksi antar obat dengan obat lain. Begitu juga dengan lansoprazole, sehingga kami memberikan poin 4 walaupun untuk kurang lebih fungsinya sama baik dari omeprazole, esomeprazole, dan lansoprazole, namun memiliki kelemahan berupa interaksi dengan obat lain. Kemudian untuk suitability-nya sendiri, di sini yang paling tinggi itu adalah lansoprazole dikarenakan di sini hanya 1 kali sehari dan diminum kurang lebih 4 minggu. Dan sedangkan yang lainnya itu 1 kali sehari dan diminum selama 4 minggu, namun ada dosis pemeliharaan yang mana kurang lebih dilakukan selama 6 bulan. Oleh karena itu, paling tinggi kami memberikan skor kepada lansoprazole 5 poin, kemudian untuk omeprazole dan esomeprazole kami beri 3 poin. Kemudian untuk cost-nya sendiri yang mana paling murah dan sesuai dengan pasien ini itu adalah omeprazole, sehingga kami memberikan poin 5 poin pada omeprazole karena harganya itu total yang dibutuhkan adalah kurang lebih 15.000. Kemudian yang kedua itu adalah lansoprazole karena totalnya dikeluarkan adalah 52.000, dan yang terakhir karena paling mahal yaitu adalah esomeprazole karena kurang lebih 500 ribuan yang diperlukan oleh pasien ini. Sehingga untuk total poin yang didapatkan oleh masing-masing obat yaitu paling tinggi adalah omeprazole 17 poin, kemudian esomeprazole 12 poin, dan lansoprazole itu 16 poin. Sehingga untuk obat yang kami pilih akhirnya adalah omeprazole. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh rekan saya. Silakan.
Kemudian untuk persiapannya, jadi di sini komponen dari persiapannya yaitu pertama nama dokternya Muhammad Jazak Amali, spesialis anak, kemudian alamatnya di Kebumen, nomor SIP-nya 1234567878910. Kemudian untuk obatnya, namanya yang diresepkan yaitu omeprazol 20 mg dalam bentuk tablet, kemudian diberikan jumlahnya itu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, yaitu 28 hari. Sehingga untuk pemberiannya itu satu kali sehari dalam bentuk per tabletnya, dan dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Kemudian komponen lainnya yaitu nama pasiennya Mr. X, umur 40 tahun, dan alamatnya tidak diketahui. Oke, mungkin sekian dokter dan juga teman-teman pemaparan dari subgrup X dari tutorial 11 ini. Mungkin masih banyak kekurangan dari kelompok kami, dan mohon mohon bantuannya apabila ada tambahan atau mungkin saran ataupun mungkin kritik. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.